Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa budiman, para netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah aliansi Islam Rusia yang bangkit dengan kemajuan baru yang mana selama ini dapat kita lihat umat tercecer, terkhusus umat Islam bercerai-berai. Namun di Rusia kali ini mencoba menyatukan umat Islam ini. Nah, bersatunya ini sungguh sangat menakjubkan sekali. Bukanlah lahir, bersatunya di sini bukanlah lahir dari Mekah, bukan pula di Istanbul, Turki atau Teheran, tapi dari Moskow, dari jantung Kremlin. Vladimir Putin mengumumkan berdirinya Imperium Islam Eurasia. Saya tidak tahu bagaimana cara menyebutnya Eurasia. Sebuah panji baru berkibar dari kawasan dengan ejaan Stan, mulai dari Kandahar, Tashkent hingga Karachi. Dan ini bukanlah aliansi yang dibentuk hanya oleh masjid, tapi juga dibentuk oleh meriam, oleh bom, oleh pidato dan senjata-senjata canggih lainnya seperti nuklir. Saat ini Erdogan terdiam. Mimpi Erdogan untuk menjadi sultan otonom yang modern pun pada saat ini terdiam dan seakan-akan mati. Trump menaikkan status siaga. Iran sadar mereka tidak akan pernah menjadi pusat kejayaan kekuatan Islam untuk kedepannya. Kini, tentara baru Putin membawa Al-Quran di dada setiap prajuritnya, mengenakan seragam militer bertandakan simbol elang Rusia dan bulan sabit hijau. Yang dulunya mimpi, kini menjadi sebuah kenyataan peta umat Islam bersatu. Yang dulu ditertawakan Barat sebagai main-mainan sejarah, kini menjadi kenyataan yang mengetuk pintu dunia Islam. Saat ini, Vladimir Putin mengumumkan 70 juta Muslim kini berada di bawah perlindunganku, kata Vladimir Putin. Pertanyaannya, apakah dunia Arab telah meninggalkan mimpi khilafah yang dahulu pernah jaya hingga pada saat sekarang ini dipungut oleh Rusia, yaitu Vladimir Putin? Apakah bulan sabit kini menjadi bagian dari perisai Rusia? Nah, apakah kita ingin dan akan menyaksikan lahirnya khilafah Islam pertama yang bersenjatakan nuklir? Dan bersiaplah, aliansi Islam Rusia telah datang. Dan permainan dunia mungkin akan berubah untuk masa yang akan datang dan mungkin untuk jangka waktu yang sangat panjang dan mungkin selama-lamanya. Dua negara menjadi jembatan penghubung antara dunia timur dan barat, yang mana tempat di mana benua Eurasia bertemu budaya Islam kuno dari padang luas Kazakhstan hingga pegunungan Tajikistan, lembah Afghanistan hingga Pakistan, tanah penghubung antara dunia Islam, India, dan laut. 7 negara yang berakhiran Stan bukan hanya nama di peta, tapi wilayah dengan sejarah yang sangat mendalam, bahasa yang sangat beragam, dan rakyat yang menyimpan cerita perjuangan serta identitas yang terus terperbarui. Kazakhstan, contohnya, jantungnya Asia Tengah yang kaya dengan minyak dan sumber daya alam, jembatan perekonomian antara Tiongkok dan Eropah. Uzbekistan, tempat lahirnya peradaban Islam kuno, dengan kota tuanya seperti Samarkand dan Bukhara. Turkmenistan, negara padang pasir dan para kesatria kaya dengan gas alam. Tajikistan, gunung-gunungnya yang menjaga identitas Persia dan Islam dan melahirkan para penyair dan filsuf. Kyrgyzstan, negeri gunung dan tradisi suku penjaga sejarah lisan Islam,
Afghanistan, tanya jihad dan perlawanan persimpangan sejarah dan tempat banyak kekuatan besar tumbang di tanah ini. Pakistan, negara Islam modern yang menjadi simpul geopolitik antara Timur Tengah, Asia dan dunia. Gabungan negara ini memiliki lebih dari 70 juta Muslim, berbagai budaya dan wajah agama, tapi satu keinginan besar, identitas, kemerdekaan, dan kekuatan. Namun, di balik itu, Vladimir Putin sangat mendukung. Vladimir Putin sangat mendukung negara-negara stan ini. Wilayah yang dulunya jadi ajang perebutan pengaruh, kini bisa menjadi pusat kekuatan baru dunia. Lebih dari sekedar politik, masuk hingga ke jiwa dan darah. Vladimir Putin tidak datang dengan tank atau invasi brutal. Ia lebih cerdas, sebuah penaklukan spiritual, lambat laun, tenang, tapi tak kalah berbahaya dari kudeta yang besar sekalipun. Putin datang bukan sebagai kaisar Kristen Ortodok, tapi sebagai pemimpin yang melihat Islam sebagai kekuatan peradaban yang bisa dibangkitkan di bawah sayap Moskow. Putin tahu yang menyatukan bangsa-bangsa stan bukan sekedar bahasa atau sejarah, tetapi yang menyatukan adalah Islam. Agama yang dahulu dicekik, dibunuh oleh komunis Uni Soviet, lalu ditinggalkan Barat dalam kehancuran. Maka dari Moskow, Putin meluncurkan proyek identitas Eurasia, di tengahnya Islam versi Rusia. Bukan Islam radikal yang menakutkan dunia, bukan pula liberal yang tersesat menaklukkan dunia ini, tapi yang menaklukkan dunia ini adalah Islam konservatif, terpusat, dan tunduk pada kekuatan Rusia. Rusia membangun kembali masjid dan pusat Islam di Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan. Ia mendanai kurikulum agama, Putin mendanai kurikulum agama, bertanda tangan Moskow, mendirikan institut-institut syariah yang mencetak imam-imam yang berbicara bahasa mereka sendiri, bukan bahasa revolusi. Saat Amerika kalah dan hengkang dari Afghanistan, Rusia datang pelan-pelan tapi pasti, membangun aliansi dengan para pemimpin suku, menawarkan stabilitas dengan harga kedaulatan Islam. Lalu Putin masuk ke ranah ekonomi, berinvestasi di gas Turkmenistan, minyak Kazakhstan, mineral langka Uzbekistan, menghubungkan ekonomi mereka ke pasar Rusia lewat Uni Eurasia, menjadikan Moskow sebagai ibu kota keuangan kawasan. Secara militer, pangkalan Rusia meluas dari pangkalan besar di Tajikistan hingga latihan militer hubungan dengan Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Keamanan di kawasan itu kini diatur oleh Moskow, dan setiap upaya pembangkangan akan dihadiahi dengan isolasi politik dan ekonomi. Namun lebih dari itu, Putin menciptakan narasi peradaban baru. Dalam pidatonya, ia tidak menyebut Rusia sebagai negara, melainkan sebagai peradaban. Peradaban yang mampu menaungi Ortodok, Muslim, dan Buddha dalam satu kesatuan. Putin menciptakan istilah baru, Islam Rusia Eurasia, sebuah model yang menyatukan syariat dan kepatuhan politik. Alternatif bagi umat Islam Asia Tengah jauh dari model Turki yang berubah-ubah, Iran yang keras, atau Arab yang sangat lemah. Maka tidak heran jika kita melihat tokoh-tokoh agama dari Chechnya dan Dagestan menyatakan baiat pada proyek ini. Bendera Rusia berkibar di Tashkent seperti di Grozny, bukan sebagai simbol penjajahan, tapi kekuatan yang menjaga Islam. Tanpa menembakkan satu peluru pun, Putin berhasil menyatukan negara-negara stan dalam satu panji, elang Rusia, tapi bersayap bulan sabit emas. Aliansi Islam Eurasia, khilafah Islam nuklir dalam balutan Rusia. Ini bukan lagi sekedar manuver politik, tapi sebuah kelahiran blok baru dari rahim kekuatan
dan kehampaan dunia Islam. Khilafah yang tak lagi berasal dari Quraisy, tapi dari Kaisar Eurasia. Syariat bukanlah musuh negara, tapi bagian dari sistem hukumnya. Islam kini memiliki senjata nuklir. Putin menyatakan setiap serangan pada negara Islam, anggota aliansi Eurasia akan dianggap sebagai serangan terhadap Rusia. Dan kami akan membalas, termasuk dengan senjata nuklir. Dunia tentunya terkejut. Goncangan bermula dari Moskow ini, tapi getarannya menjalar ke seluruh ibu kota dunia. Di Washington, para pembuat kebijakan berkumpul di ruang darurat Gedung Putih. Aliansi ini dinyatakan sebagai ancaman global. Ancaman global geopolitik terbesar sejak runtuhnya Uni Soviet. Pentagon menaikkan status siaga, memindahkan pasukannya dari Teluk ke Laut Cina Selatan, karena Putin kini bukan hanya ancaman nuklir, tapi ancaman spiritual dan politik. Erdogan muram durjana. Impian Erdogan untuk memimpin dunia Islam direbut sekarang ini diam-diam oleh Moskow. Teheran pada saat sekarang ini kehilangan arah, karena kini ada saingan baru di jantung Sunni dan Syiah. Israel gelisah karena aliansi baru ini bukan cuma blok Muslim, tapi blok Islam nuklir yang menyatakan perlindungan atas umat. Sementara itu dunia Arab tetap terpecah belah seperti biasa. Sebagian melihat Rusia sebagai penyelamat baru, sebagian lain mencurigainya sebagai penjajah baru berbaju agama, tapi semua itu tidak menghintarkan laju aliansi. Identitas baru mulai mengakar. Dinar Eurasia mulai beredar di seluruh dunia. Dan kini saya akan bertanya kepada penonton semuanya, di dunia yang telah mencampur adukkan agama dan politik, senjata dan ayat, minyak dan akidah, apakah kalian mendukung skenario ini? Apakah netizen beranggapan Rusia ini penyelamat dari didomasi Barat, atau awal dari ketundukan baru atas nama agama? Apakah kalian percaya pada aliansi Islam yang membawa salib Rusia dan bulan sabit Asia, atau menolak menyerahkan kunci umat kepada pemimpin yang bahkan tidak pernah solat? Nah, bagikan pendapat Anda, pendapat kalian, karena perang masa depan tidak dimulai dengan peluru, tapi dengan sebuah pemikiran. Like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.